Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 18 penuh dengan aura pembunuh. Dia hanya berhasil melihat sosok itu menggunakan beberapa gerakan aneh untuk menghindari anak panah yang melaju kencang ke arahnya, sambil menuntun 7 atau 8 binatang buas itu menuju sekelompok pria. Dia melingkarkan kakinya saat mendarat, dan segera melompat saat tangannya meraih cabang pohon saat dia berputar. Memanfaatkan sepenuhnya momentum ke depan, kakinya menendang keluar, melontarkannya dari pohon, melaju kencang seperti peluru langsung ke sasarannya. Tentu saja itu adalah pemuda dengan busur yang masih tergenggam di tangannya. Cepat! Menghindar! Pria paruh baya itu berteriak kaget. Ia ingin segera berlari ke depan untuk menyeret pemuda itu, tetapi binatang buas itu telah menerkamnya dan ia sendiri sedang sibuk, di mana ia punya waktu untuk menolongnya. Sayangnya, ia hanya bisa menyaksikan pengemis kecil itu terbang cepat menuruni kakinya yang terentang penuh. Untungnya, pemuda itu terbangun karena teriakan yang memekakkan telinga itu dan tubuhnya secara refleks mundur selangkah, nyaris menghindari tendangan yang diarahkan Feng Jiu tepat ke kepalanya yang akan merenggut nyawanya. Namun, detak jantungnya masih setengah detak jantungnya terlalu lambat dan wajahnya masih terkena tendangan. Pemuda itu terhuyung mundur beberapa langkah karena benturan itu dan pada saat itu, seekor binatang buas menyerangnya, tetapi gadis muda di sampingnya menghalangi pukulan itu untuknya. "Kakak, sadarlah!" Gadis muda itu menjerit, suaranya panik, wajahnya dipenuhi kecemasan. Pemuda itu pulih pada saat itu dan rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat amarahnya bangkit dalam hatinya. Dia menyimpan busur mistisnya dan mengalihkan kekuatan mistisnya menjadi gelombang. Dia mengumpulkan energi mistis ke dalam kedua tangannya dan menyerang. Sebuah pukulan keras bergema dan binatang buas yang telah menyerangnya tiba-tiba terlempar karena benturan itu. Melolong. Bam! Binatang buas itu melolong kesakitan dan tubuhnya jatuh terbanting ke tanah bergetar pelan akibat benturan itu. Ketika para penjaga melihat bahwa pemuda itu telah membuat seekor binatang terbang hanya dengan satu serangan, mereka tiba-tiba bersemangat. Mata mereka bersinar saat mereka berteriak, "Tuan muda benar-benar hebat." Saat hati mereka mendidih karena nafsu bertempur, kebingungan yang telah menghancurkan mereka karena lengah tiba-tiba mereda pada saat itu. Tak lama kemudian, mereka berhasil membunuh semua binatang buas. Beberapa bangkai binatang berserakan berantakan di tanah, sementara bau darah yang menyengat memenuhi udara. Setelah krisis itu dihindari, kelompok itu tiba-tiba menyadari bahwa ada 7 hingga 8 mayat binatang buas di daerah lain yang tidak terlalu jauh dari mereka, yang jelas dibantai oleh pria berjubah hitam itu. Namun, pria berjubah hitam itu tidak terlihat dimanapun, dan bukan hanya itu, pengemis kecil dan paman kedua mereka juga hilang. "Kakak, di mana paman kedua?" Gadis muda itu mengamati sekelilingnya, tetapi tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Pria muda itu mengangkat tangannya untuk menyeka sedikit darah dari sudut mulutnya, matanya menatap tajam ke suatu titik tertentu. Dia tidak berbicara, tetapi malah membalas anggukan mistis itu, dan tiba-tiba mulai berjalan ke kiri. Gadis muda itu dan para pengawal segera bergegas mengikutinya dari belakang. Di bawah naungan kanopi yang rapat, aura pembunuh meluap dan bahkan udara menjadi lebih dingin saat aura dingin itu meresap dan menyebar. Tatapan tajam pria paruh baya itu tertuju pada Feng Jiu, suaranya yang rendah terasa dingin saat dia berkata, "Kau tidak sebanding denganku. Kau tidak perlu berjuang sia-sia." "Benarkah?" Senyum simpul Feng Jiu muncul dan dari seluruh tubuhnya, aura pembunuh melonjak keluar dengan pekat. Pria paruh baya itu mendengus keras seolah mengejeknya karena rasa percaya dirinya yang kuat. Dia memanggil kekuatan mistisnya dan menanamkannya ke dalam pedang di tangannya, ujungnya yang tajam tiba-tiba melesat maju pada saat berikutnya. Dentang. Belati itu beradu dengan pedang, dan terdengar suara dentingan keras, membuat percikan api beterbangan. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua senjata di tangan mereka telah terbalik dan langsung melancarkan serangan lainnya. Setelah beberapa kali serangan, pedang itu menyerang tanpa ampun saat menusuk lurus ke arah Feng Jiu. Ujung pedang semakin terasah dengan aura pedang, yang tidak akan memungkinkannya untuk menghindar. Di atas pohon yang jaraknya tidak jauh, Ling Mo Han melihat pemandangan itu dengan jelas, dan kedua alisnya yang lurus berkerut. Tepat pada saat berikutnya, tatapannya berubah ketika dia melihat tindakan Feng Jiu selanjutnya, tidak benar-benar menduganya.